Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan sebagai berikut. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Inilah kata-kata malaikat yang menjumpai Yusuf dalam satu mimpi bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf harus menamainya Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia supaya bisa jadi penebus. Sebagai penebus dosa manusia, maka Allah itu harus mati dan mencurahkan darahnya. Nah, Allah hanya bisa mati kalau jadi manusia dan dinamainya Yesus. Yesus adalah artinya Yehova Sang Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus mati, dia mati sebagai manusia. Dan ketika dia bangkit sebagai manusia. Puji nama Tuhan. Tetapi sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, anak Allah. Jadi ketika dia bangkit, dia bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai Tuhan, anak Allah yang hidup. Dan ketika 40 hari kemudian naik ke surga, dia naik ke surga sebagai manusia dan sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Dan ketika dia berada di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia adalah sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan, sebagai Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, dia juga bisa hadir pada waktu yang bersamaan. Haleluya, sebagai penebus, dia menebus dosa-dosa kita. Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi kita adalah sebagai manusia, adalah makhluk yang kekal. Sebab roh kita berasal dari Allah dan Allah itu kekal. Roh kita kekal. Upah dosa itu maut. Maut bukan hanya mati, tetapi maut berarti roh kita yang kekal itu dijauhkan dari hadirat Allah dalam kegelapan yang paling gelap. Haleluya, dan roh kita itu kekal, tidak bisa lenyap. Inilah yang harus kita pikirkan. Kapan saja kita mati, pada waktu itu kita masuk ke kekekalan. Tubuh jasmani kita mati jadi tanah, tapi roh kita masih ada sampai kapanpun. Oleh karena itu, sementara kita masih hidup, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku segala dosa kita, bertobat, dibaptiskan air untuk menerima pengampunan dosa. Haleluya, dan Allah akan melihat kita tidak lagi sebagai orang dosa, tapi orang benar, sebab dosa kita sudah dihapus bersih oleh kuasa darah Yesus. Haleluya, amin. Tetapi kita walaupun sudah dilihat Allah sebagai orang benar, tetapi masih menyandang tabiat dosa, kodrat dosa, sifat dasar dosa kita masih ada. Haleluya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak hanya berhenti menjadi penebus dosa, tetapi Tuhan mau hadir dalam hidup kita ini, mau tinggal dalam diri kita sebagai Allah. Dia bisa tinggal dalam diri kita walaupun dia ada di sebelah kanan dari Allah Bapa sebagai manusia, sebagai imam besar, tetapi dia bisa hadir dalam setiap kehidupan manusia yang percaya dan menerima dia. Dan kalau dia hadir, dia membawa firman-Nya. Dia adalah firman yang menjadi manusia.
Dia adalah firman Allah itu sendiri. Dengan dia menyatakan firman-Nya kepada kita dan Roh Kudus-Nya, maka kita dikembalikan memiliki kodrat ilahi, kodrat Allah, sifat dasar Allah ada pada kita. Haleluya. Dan kita harus terus memeliharakan sifat dasar Allah itu berkembang dan dominan dalam hidup kita, mengalahkan sifat dasar dosa. Haleluya, sehingga kita tidak lagi jatuh bangun dalam dosa. Kita betul-betul mengalami keselamatan hidup yang kekal. Inilah artinya ketika Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Haleluya, oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Yesus, haleluya, juga tinggal dalam diri kita. Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita mengindahkan firman-Nya, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, haleluya, sebab kita menaati firman Allah, maka Yesus, haleluya, juga tinggal di dalam diri kita, walaupun Dia sekarang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya Yesus memiliki otoritas yang tertinggi, haleluya, di surga maupun di seluruh alam semesta ini. Puji nama Tuhan, dan Dia tinggal di dalam diri kita. Kita pasti mengalami keubahan hidup yang ajaib dan heran. Puji nama Tuhan, sebab itu jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara tidak mengindahkan Yesus, tapi indahkanlah Dia, indahkanlah firman-Nya, indahkanlah Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada sepanjang hari ini, dan taatilah, dengarkanlah firman-Nya senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau betul-betul akan menyelamatkan kami dari dosa. Kami mengalami pengampunan dosa dan kelepasan dari tabiat dosa kami. Terima kasih sehingga kami benar-benar menjadi orang benar yang betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan, dan senantiasa Tuhan beserta dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan selalu beserta dan memberkati. Keajaiban akan terjadi pada saudara.